Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul Kelas. Untuk informasi lebih detail tentang SAP PP Modul, Anda bisa lihat di situs saya sapindonesia.net ya. Di situ saya di SAP PP Training itu mengajarkan bagaimana cara menginput data, master data PP, kemudian transaksi, ya, bagaimana cara create order, kemudian yang terakhir adalah konfigurasi. Ya, saya juga mengajarkan bagaimana cara membuat konfigurasi di SAP PP Modul, ya, dan itulah salah satu keunikan dari kursus ini, ya. Nanti kalau Anda masuk ke member area, betul-betul kita akan kupas bagaimana cara membuat konfigurasi di SAP PP Modul, berikut skenario-skenario di sistem SAP bagaimana untuk dilakukannya, ya. Tapi adanya di member area, ya. Tapi kali ini saya ingin berbagi kepada Anda, ya, untuk memudahkan untuk memahami konsep-konsep SAP yang ada, begitu ya. Pembahasan kali ini kita membicarakan tentang procurement type, ya. Apa yang dimaksud dengan procurement type? Di dalam bagian ini terlihat ada dua bagian yang membedakan tipe dari procurement. Pertama, apa yang disebut dengan in-house production, ya. Tipe yang pertama adalah in-house production. Lalu yang kedua adalah external procurement. Apa yang dimaksud dengan internal production? Maksudnya adalah ketika proposal itu di-generate, ya, ketika proposal itu di-convert, maksud saya bukan di-generate, ketika proposal itu sudah jadi, plan ordernya yang sudah ada, maka PPIC melakukan proses namanya convert, ya, mengkonversi dari plan order ke proposal. Nah, inilah yang dimaksud proposalnya, yaitu in-house production dan external procurement. Maksudnya bagaimana yang in-house production? In-house production adalah apabila order-order itu disuggest untuk dikerjakan, untuk dibuat di dalam internal perusahaan. Artinya, bisa jadi dari sekian banyak order itu, kalau daya mesin tidak bisa menampung atau misalnya orangnya kurang, bisa saja kebijakan perusahaan melakukan maklon ke perusahaan sejenis untuk minta bantuan dibuatkan order, atau istilahnya maklon atau subkon, ya. Makanya khusus yang ini adalah in-house production. Beda halnya perlakuan nanti kalau order yang subkon, ya. Itu ada hubungannya dengan material management, sehingga di sini kita akan fokuskan dulu yang in-house production, yang order dibuat di dalam company, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah proposal yang external procurement. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika order itu mau dibuat di dalam internal company, tentu saja dia membutuhkan komponen-komponen pendukung, ya. Manakala komponen pendukungnya tidak ada, maka MRP mengenerate apa yang disebut dengan PR, purchase requisition, ya. PR itu adalah purchase requisition atau request yang dimintakan oleh departemen produksi untuk kebutuhan proses produksi agar dibeli barang-barang tersebut melalui tim material management atau melalui tim purchasing, gitu ya.
Akan tetapi kalau material itu available semua, maka MRP tidak akan mengenerate PR. Jadi MRP tidak akan membuat nomor PR, tidak akan merequest manakala stoknya adalah available. Jadi kalau kita bayangkan dalam satu plant banyak material, tentu saja pastinya ada yang tergenerate ya dari sekian banyak material yang masuk yang dipakai oleh produksi, material yang dibeli atau material yang movement type-nya banyak sekali, kemudian bisa saja kebutuhan produksi dia memintakan kembali untuk dibeli. Ya. Oke. Kalau kita lihat di sini dari paparan ini ya, saya tadi sudah sebutkan ada 2 proposalnya. Kalau Anda lebih jelasnya lagi, Anda lihat di MRP 2 ada namanya procurement type ya. Di sini dibagi ke dalam 3, 4 ya. Ada 4 kalau di dalam sistem SAP-nya diperlihatkan 4 model tipe procurement ya. Yang E ini yang tadi kita sebut in-house production, kemudian yang F ini berarti external procurement, nanti di sininya F. Kalau yang kosong berarti no procurement. Kalau yang X ini berarti both procurement type, jadi dua-duanya. Saya bisa lebih jelaskan lagi realnya gini. Kalau misalnya yang E biasanya itu material finish product atau finish good ya. Finish good itu biasanya disimpannya di sini tipenya adalah E. Catat ya. Kemudian kalau yang raw material dan packaging biasanya disimpannya ininya F. Di assign tipenya adalah sebagai F. Oke? Atau finish good juga bisa di assign sebagai X, finish good ya. Ingat, finish good. Artinya apa? Kalau yang dua-duanya ini finish good di default sebagai X, manakala proposal muncul, maka dia akan membuat order E-nya dulu defaultnya, kemudian F-nya dipenuhi, dicek untuk apakah perlu memintakan PR atau tidak. Jadi both dua-duanya betul dipakai E dan F ya, biasanya disimpan untuk finish good, ingat ya. Tapi kalau untuk raw material dan packaging adalah F gitu ya. Oke. Jadi jangan ketukar karena nanti pada saat run MRP dia akan melihat ya. Jadi kalau saya gambarkan nanti run MRP itu, katakanlah kalau dalam BOM, struktur BOM ada finish product, terus ada romet 1, romet 2, packaging 1, packaging 2 misalnya begitu ya. Nah, ketika run MRP berjalan, dia akan lihat finish product-nya. Finish product-nya, procurement type-nya apa tuh? Berarti tadi harus disimpan E ya. Lalu dia turun ke bawah. MRP lihat ke bawahnya, ke paling dasar dari, terus maksudnya paling bawah dari BOM, dia akan lihat material itu, raw mat dan packaging. Dia lihat tipenya, procurement type-nya adalah apa? F ya, harus F gitu. Agar nanti kalau tidak ada stok dia akan minta. Gitu. Oke. Oke, saya kira penjelasan tentang yang dimaksud dengan procurement type itu adalah berbedanya seperti itu. Lalu di sini di gambar yang biru di sini ditunjukkan keterangan bahwa yang birunya lebih terang itu adalah special procurement type ya. Apa yang dimaksud dengan special procurement type? Nah, ini adalah procurement yang berbeda sendiri ya. Berbeda sendiri maksudnya saya bisa simulasikan seperti ini. Kalau misalnya dalam satu company ada plan A dan plan B ya, maka kemudian plan A misalnya dia membuat produknya sendiri di dalam plan A, berarti dia kategorinya adalah in-house production. Oke? Nah, lalu yang plan B itu adalah dia tidak membuat produk di situ, tidak membuat finish good itu, tetapi dia meminta ke plan A. Nah,
maka plan B ini adalah sebagai special procurement dari plan A. Nah, itulah konsep special procurement itu. Jadi nantinya kalau misalnya di run MRP, maka plan B ini dengan kode special procurement dia akan disuplai stoknya dari plan A, gitu, ya. Nah, ini tentu saja ini perlu simulasi ya, perlu simulasi agar Anda bisa memahami lebih jelas, gitu ya. Oke, saya kira tentang procurement tadi ada dua bagian besar ya, yaitu in-house production dan external procurement. Kemudian tadi dari procurement itu sendiri ada yang model procurement yang umum dan yang special procurement type ya. Yang spesial itu tadi yang beda antar plan. Yang satu plannya itu tidak di set sebagai in-house tapi dia special procurement. Lalu bagaimana cara proses pemenuhan stoknya? Nanti ada proses namanya transfer ya. Ada transfer dari plan ke plan gitu ya. Oke, saya kira pembahasannya mudah-mudahan cukup jelas ya. Mungkin akan lebih kelihatan lagi secara visual dengan skenario sistem SAP yang saya bikin skenario yang agar bisa memahami konsep bisnis ini adanya di member area ya. Oke, di member area nanti Anda kalau nggak jelas bisa hubungin saya bagaimana caranya masuk ke member area. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.